Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dengan NIM 2441104020085 dari kelas Pendidikan Agama Islam 2B. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas SKI saya dengan judul Sejarah Konflik India-Pakistan. Langsung saja ya teman-teman, kita simak. Ya, yang pertama itu ada latar belakang sejarah pra-pemisahan. Yang namanya pra itu kan sebelum. Nah, ini sebelum kemerdekaan. Wilayah India itu berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim itu semakin meningkat. Nah, terutama setelah berkembangnya dua organisasi besar Kongres Nasional India atau INC yang dinominasi Hindu dan Liga Muslim yang memperjuangkan kepentingan umat Islam. Nah, ketakutan kaum Muslim itu menjadi minoritas di negara yang didominasi Hindu, mendorong munculnya tuntutan untuk negara Islam tersendiri, yakni negara Pakistan yang diperjuangkan oleh Muhammad Ali Jinnah. Nah, ketegangan ini tuh akhirnya mendorong Inggris untuk membagi wilayah menjadi dua negara yang merdeka, yaitu negara India dan negara Pakistan pada tahun 1947. Ya, kemudian ada proses pemisahan. Nah, pemisahan ini dilakukan secara terburu-buru ya melalui rencana pembagian pada tahun 1947. Garis batas yang ditentukan oleh Sir Cyril Radcliffe ini dibuat hanya dalam waktu beberapa minggu tanpa pemahaman mendalam terdapat kondisi sosial di lapangan. Nah, akibatnya lebih dari 14 juta orang terpaksa mengungsi lintas batas dan sekitar 1 juta orang tewas dalam kerusuhan massal. Nah, pemisahan ini tuh menyiksa trauma mendalam ya dan pembencian antar komunitas yang berlangsung hingga saat ini. Pemisahan yang tidak terencana memicu kekerasan massal dan krisis kemanusiaan besar di Asia Selatan. Ya, selanjutnya itu ada konflik India dan Pakistan. Nah, setelah kemerdekaan, India dan Pakistan itu terlibat dalam 4 perang besar pada tahun 1947, 1965, 1971 dan 1999. Perang pertama dan kedua itu berkaitan dengan wilayah Kashmir. Nah, kemudian perang ketiga itu menyebabkan pemisahan Pakistan Timur dan lahirnya negara baru, yaitu negara Bangladesh. Kemudian perang keempat itu terjadi di wilayah Kargil dan kembali menyorot ketegangan atas Kashmir. Nah, semua konflik ini itu menunjukkan bahwa relasi kedua negara itu sangat rapuh dan didominasi oleh persaingan militer. India dan Pakistan telah berulang kali berperang karena sengketa wilayah, terutama Kashmir. Ya, selanjutnya ada isu Kashmir. Kashmir menjadi sumber utama konflik itu sejak tahun 1947. Meski wilayah ini mayoritas Muslim, tapi pemimpinnya itu memutuskan bergabung dengan India. Nah, hal ini ditentang oleh Pakistan dan menjadi pemicu perang pertama. Sejak itu, Kashmir menjadi wilayah penuh militerisasi, konflik separatis, dan pelanggaran HAM. Nah, baik India maupun Pakistan itu mengklaim wilayah ini tuh secara penuh, meskipun faktanya terbagi antara keduanya dan sebagai kecil dikuasai oleh negara Tiongkok. Jadi sengketa Kashmir itu adalah inti konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Selanjutnya ada nuklir dan keamanan regional. Ya, India melalui uji coba nuklir pertama ya pada tahun 1974, diikuti juga oleh Pakistan pada tahun 1998. Nah, sejak saat itu kawasan Asia Selatan tuh memasuki fase baru, yaitu keseimbangan kekuatan melalui penangkalan nuklir. Nah, meski senjata nuklir mencegah perang terbuka, ketegangan tetap tinggi dan beresiko salah kalkulasi yang bisa memicu perang nuklir.
Situasi ini tuh membuat Asia Selatan menjadi kawasan rawan secara strategis. Nah, senjata nuklir itu mencegah perang besar, tetapi meningkatkan ketegangan dan resiko konflik yang lebih serius. Upaya perdamaian dan diplomasi. Meskipun hubungan keduanya tegang, terdapat sejumlah upaya diplomatik seperti Perjanjian Tashkent 1966 dan Simla pada tahun 1972. Kemudian negara juga pernah melakukan dialog bilateral dan partisipasi dalam forum multilateral. Namun, proses perdamaian itu sering gagal akibat serangan teroris, krisis politik domestik, dan kurangnya kepercayaan antar pemerintah. PBB dan negara besar turut berperan juga, namun hasilnya belum signifikan. Nah, upaya perdamaian itu selalu ada, tetapi gagal akibat kurangnya kepercayaan dan gangguan keamanannya. Kemudian ada pengaruh budaya dan identitas nasional. Nah, identitas keagamaan itu memainkan peran besar dalam memperkuat permusuhan antara kedua negara. Pendidikan, media, dan budaya populer seperti film itu turut menyebarkan narasi nasionalisme yang memperkuat stereotip terhadap musuh ya. Bahkan generasi muda pun dibesarkan dalam narasi sejarah yang paling menyalahkan, memperkuat polarisasi antara identitas India dan Hindu, kemudian Pakistan dan Muslim. Budaya dan identitas nasional memperdalam konflik dan memperpanjang permusuhan. Ya, terakhir ada dampak ekonomi dan sosial dari konflik. Nah, konflik berkepanjangan berdampak buruk ya bagi kedua negara dan kawasan. Selain korban jiwa dan trauma sosial, konflik juga menguras sumber daya ekonomi untuk militer, memperburuk hubungan antar umat beragama, dan menghambat kerjasama regional. Masyarakat Kashmir menjadi korban paling menderita akibat pelanggaran HAM, kemiskinan, dan isolasi politik. Konflik merugikan semua pihak, dari kerugian ekonomi, sosial, hingga hak asasi manusia. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.